Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IPB, kita bertemu lagi di IPB Podcast dan hari ini kita akan berbincang tentang kelekatan antara ibu dan anak atau biasa kita kenal dengan istilah attachment. Dan telah hadir bersama saya Dr. Melly Latifah, salah satu dosen tetap di Divisi Perkembangan Anak Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia IPB. Halo Ibu, apa kabar? Baik, Assalamualaikum Mbak Fia. Waalaikumsalam. Sehat Ibu. ya? Sehat, Alhamdulillah. Ibu bagaimana nih? Sudah setahun nih lebih kita ya Bu berjibaku dengan dunia online. Ya, kita dinikmati saja ya. Betul sekali, dan mengajar online, rapat online begitu ya. Gimana nih Bu? Disyukuri saja. Disyukuri. Mudah-mudahan cepat berlalu. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu. Nah, tadi seperti yang sudah saya sampaikan, kita hari ini berbincang mengenai attachment ya Bu Melly ya. Nah, mungkin bisa juga diawali dengan apa sih Bu sebenarnya attachment itu, dan mungkin kan seringkali kita juga menggunakan istilah kelekatan nih Bu, kelekatan antara ibu dan anak begitu ya. Boleh Bu coba dijelaskan begitu, apa sih sebenarnya attachment itu Bu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Attachment itu istilah sederhananya adalah kelekatan, tadi ya sudah dibilang, yaitu kelekatan emosi sebetulnya yang kuat, yang lekat antara ibu dan anak. Sifatnya dia timbal balik, sifatnya timbal balik dan berlangsung terus menerus, bahkan sepanjang hayatnya. Berarti kata kuncinya sebenarnya di kelekatan emosi ya Bu ya, tentang kelekatan definisi emosi dan kuat dan berlangsung lama. Oke, jadi ada 3 kata kunci ini ya, kelekatan emosi antara ibu dan anak, kemudian dia adalah sebuah ikatan yang kuat dan juga berlangsung lama sepanjang kehidupan anak Bu. Iya, itu. Dan kalau sepanjang kehidupan anak nih diawali sejak kapan Bu attachment ini? Nah, mungkin saya mau mengembangkan definisi attachment itu sendiri ya. Sebetulnya attachment itu tidak hanya ibu dan anak. Nanti akan berkembang juga dengan yang lainnya. Memang awalnya betul seperti Mbak Fia bilang, itu ibu dan anak dimulainya gitu ya. Oke, jadi attachment ini juga bisa berkaitan dengan ayah begitu ya. Nanti saudara, kemudian bahkan teman sebaya. Oke, pasangan ya. Ketika sudah dewasa begitu ya Bu, orang-orang di sekitarnya begitu ya. Tapi bahwa attachment antara ibu dan anak nih menjadi pondasi kah Bu semacam itu? Betul sekali. Jadi justru itulah yang akan kita bicarakan sehari ini sebetulnya mungkin ya, karena itu penting sekali. Karena banyak sekali para ibu-ibu muda barangkali yang belum begitu paham tentang pentingnya ini, yang mungkin tanpa sengaja sedikit mengabaikan. Seperti itu ya. Padahal ini dampaknya panjang ya. Karena tadi ya ada kata kunci di sepanjang kehidupan seseorang ya. Dan berdampak kepada perkembangan kepribadian dan perilaku di masa dewasa itu. Nah, gimana sih Bu terbentuknya attachment nih ya, kalau kita tadi bahwa attachment ini baru bisa kita sebut sebagai sebuah kelekatan emosi antara ibu dan anak jikalau dia punya ikatan kuat kemudian sepanjang kehidupan. Tentu saja seandainya ini kita kita ilustrasikan dia adalah sebagai sebuah pondasi begitu. Nah, gimana sih Bu membentuknya, membangunnya begitu attachment ini? Ya. Jadi ketika ibu melahirkan anak ya, segera setelah itu si ibu ini membangun maternal bonding namanya. Nah, itu sedikit beda dengan attachment. Maternal bonding ini sifatnya adalah tidak resiprokal seperti attachment yang saya bilang tadi. Dia sifatnya searah dari ibu kepada anak. Jadi pondasi awal tuh seperti itu ya. Jadi secara normalnya ya, bahwa setelah melahirkan, ibu-ibu ini akan segera jatuh cinta kepada anak yang dia lahirkan ya, kemudian merasa langsung sayang ya, langsung peduli dan seterusnya. Itu pertama. Alamiah ya Bu? Alamiahnya begitu. Nah, kalau attachment sendiri itu terbangun ya gradually ya, dari anak lahir ya, sampai kurang lebih kalau dengan pembentukan dengan ibu ini 2 tahun pertama kehidupan. 2 tahun pertama kehidupan. Berarti sejak kandungan juga sebenarnya sudah bisa membangun. Ditambah itu kurang lebih sebetulnya sekitar 3 tahunan 3 ya. 3 tahun dari kehamilan ya. Artinya bahwa
untuk ibu-ibu yang sedang hamil begitu ya. Betul. Siapa tahu yang menyaksikan podcast kita ini perlu kita sadari begitu bahwa kelekatan ini sebenarnya sudah terbangun sejak kehamilan. Sudah harus diupayakan dibangun secara aktif oleh ibu, orang tua terutama ibu, karena ayah juga harus terlibat Mbak Fia. Ya kan? Karena tadi ada ini ya, ada figur-figur lain begitu ya Bu ya. Jadi pertama mungkin waktu ibu hamil harus ada penerimaan terhadap kehamilan ini. Nah itu penting ya. Nah itu seringkali ada kasus itu sih ya. Kasus penolakan ya, tidak mungkin bukan menolak, ada kalanya mungkin belum menginginkan saat itu ya, atau tidak secara sengaja hamil tanpa rencana dan dia merasa keberatan. Nah itu hal seperti itu sangat-sangat riskan ya untuk terjadinya kegagalan terbentuknya attachment tadi. Nah, saya jadi tertarik bahwa kata kuncinya itu penerimaan ya, Bu. Iya, bahwa penerimaan tanpa syarat apapun begitu. Jadi kalau sudah menikah ya jadi hamil, boleh dibilang unconditional love ya. Ya, unconditional love. Kita sering dengar ya unconditional love begitu ya. Ternyata itu tuh cinta tanpa syarat yang memang menjadi syarat penting ya untuk membentuk attachment ini ya, Bu ya. Nah, kalau attachment sendiri kan tadi Bu bilang bahwa salah satu pondasinya itu adalah di kehamilan, kemudian sampai 2 tahun setelah itu, pertama. Ya betul. Nah itu ada tahapannya nggak sih Bu sebenarnya membangun terbentuknya attachment itu jadi pertama tadi ya kita sudah bicara tentang pranatal tadi, tetapi setelah lahir, nah segera si anak ini si bayi dan ibu itu membentuk suatu proses membangun attachment. Jadi secara natural ya attachment ini kan sebenarnya teorinya teori Bowlby ya. John Bowlby. Ya, John Bowlby. Nah, secara natural sebetulnya si anak itu lahir secara biologi, dia membawa semacam alat-alat biologis atau biological equipment ya. Yang menjadi dasar untuk membangun attachment. Apa itu? Nah, nangis. Oke. Kemudian apalagi senyum ya. Terus cooing ya, ngoceh, berceloteh. Mama papa gitu berceloteh ya. Kemudian jalan, gerak. Nah, mengarah ke mencari si ibu. Nah, itu semua membuat si ibu tergerak hatinya ya secara alamiah untuk mendekat kepada anak ya. Anak nangis pasti kan pengen mendekat ya. Anak juga mungkin tersenyum, dia juga tertarik. Jadi itu adalah boleh dibilang mekanisme alamiah yang sudah disiapkan secara alam dari sisi anak. Kalau menurut teologi yang kemudian akan direspon oleh ibu. Nah, masalahnya adalah ibunya responsif apa enggak? Nah, itu dia jadi problem. Nah, ya. kata kunci berikutnya nih masalah responsivitas berarti ya Bu ya. Betul. Sebenarnya responsivitas nih bisa nggak sih Bu, ibu-ibu tuh nggak ada ibu-ibu yang responsif, ada yang tidak. Apakah mungkin kaitannya sama ekspresif gitu kan? Mungkin kadang-kala kan ada ibu-ibu yang ekspresif tuh kemudian dia cenderung responsif, atau sebenarnya ada ibu yang kalem gitu ya, tapi dia sebenarnya responsif gitu ya. Mungkin setiap kalau anak menunjukkan tadi biological equipment-nya keluar gitu. Jadi kalau saya sih lebih berdasarkan hasil riset ya. Jadi kalau yang dulunya dia diasuh ya dengan attachment yang secure, kelekatan yang aman, si ibu ini begitu ya, dia juga akan nurturing atau mengasuh anaknya itu dengan responsif. Nah, sebaliknya kalau ibunya juga dalam tanda petik tidak mengalami pengembangan attachment yang aman dengan ibunya, dengan bahkan mungkin dengan orang tuanya, dengan keluarga dan seterusnya, kan nyambung tuh Mbak Fia. Nah, itu bisa jadi dia juga memperlakukan anak itu dengan ya begitu, jadi kurang responsif intinya. Jadi kunci penting untuk membangun attachment ini memang adalah membangun responsivitas pada ibu ya Bu ya, bahwa ada sinyal-sinyal tertentu yang memang sebenarnya secara alamiah tuh anak sudah menunjukkan, sudah diberikan oleh alam ya, tangisan, celoteh, kemudian gerakan dia ya bergerak, moving gitu ya, crawling segala macam, itu akan sebetulnya menarik ibu untuk
mendekatinya, ya, kemudian memeluknya dan seterusnya. Nah, interaksi intensif antara si ibu dan anak kalau ini dilakukan berulang-ulang dan terjadi kan, kemudian akan menimbulkan tadi yang disebut dengan emosi lekat tadi, ya kan. Mbak Via mungkin bisa bayangkan kita sering ketemu orang yang sama, kemudian juga setiap ketemu itu senyum, ngeklik, senyum, kemudian merasa hati yang merasa hangat, maka timbul ada rasa nyaman, ya, rasa nyaman. Dan di sisi lain ibu responsif tidak hanya cukup itu, tapi juga dia memenuhi kebutuhan. Misalnya ketika dia lapar, dia kasih ASI, ya. Ketika dia ketakutan, misalnya karena ada bunyi petir apa segala macam, bayi takut, dia segera dipeluk, ya, ditenangkan, ya, sering disentuh, ya, diajak bicara, bahkan juga bercanda meskipun bayi belum bisa bicara gitu, ya. Diajak bercanda, mungkin dikilik-kilik dan sebagainya. Itu nanti lama-lama gradually akan terbentuk apa yang disebut dengan secure attachment. Nah gitu, ya. Jadi secure. Nah berarti ada yang insecure ya Bu dalam attachment itu? Jadi tahapannya mungkin tahapan dulu ya Mbak Via, ya. Kalau saya boleh menguraikan. Jadi pertama, anak sampai sekitar umur 6 minggu memang kan secara biologis kan mungkin pandangan juga belum clear, ya. Jadi akomodasinya juga belum terlalu bagus, ya, matanya maksud saya. Nah sehingga objek ini termasuk juga ibunya itu belum terlalu clear, ya, sehingga sosok ibu di mata dia itu belum clear belum gitu, clear, ya. Sehingga secara penglihatan dia hanya melihat mungkin figur begitu saja, ya, siluet gitu, ya. Ya. Tetapi yang menarik adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata figur-figur yang menyerupai manusia itu paling disukai oleh bayi. Okay. Nah, itu jadi ada mekanisme alamiah yang model-model seperti itu tuh, Mbak Via, ya. Bayi lebih menyukai figur manusia daripada figur yang tidak kayak manusia, misalnya hidungnya dijidat gitu, ya, misalnya matanya di pipi, itu dia nggak suka. Tapi yang strukturnya seperti figur manusia lebih disukai gitu. Nah itu jadi tadi ya lahir sampai sekitar 6 minggu. Nah itu anak tuh sifatnya masih pra-attachment karena tadi secara penglihatan juga belum, ya. Nah seperti itu. Nah kemudian setelah itu masuk ke 6 minggu sampai sekitar 6 bulan sampai 8 bulan, ya. Terbentuklah apa yang disebut dengan attachment, tetapi dia masih nggak bisa milih sama rata buat siapa saja. Bisa digendong oleh semua orang lah, ya. Anak itu bisa digendong, mau kepada siapa saja. Masih dia belum pilih-pilih. Nah, jadi namanya indiskriminan, ya, attachment. Nah, gitu. Nah tapi setelah itu, ya, kemudian naik lagi ke tahap berikutnya, ya, yaitu tahap sekitar 6-8 bulan sampai 1,5 tahun sampai 2 tahun. Nah itu anak kemudian mengembangkan attachment yang spesifik. Specific attachment inilah yang di mana umumnya itu terjadi dengan ibu, ya, dengan ibu, karena dia kan yang mengandung, ya, melahirkan, kemudian yang menyusui itu yang utamanya, ya, kemudian juga merawatnya. Nah jadi umumnya attachment ini memang dengan primary caregiver, which is itu adalah ibunya. Nah gitu. Jadi memang peran ibu ini luar biasa sekali, ya, dalam membangun attachment. Meskipun kita tidak boleh mendiskriminasikan ayah, karena ayah juga. Dan ada juga yang ibunya meninggalkan waktu anak dilahirkan. Oh iya benar. Nah iya kan, jadi itu kan kita bicara idealnya, ya kan. Jadi tadi sampai usia sekitar 18 bulan sampai 24 bulan tadi terbangun hubungan yang spesifik, ya, dengan tertentu. Dia nggak mau ke orang lain. Kalau sebelumnya sampai sekitar 6-8 bulan tuh dia bisa dipangku siapa aja, mau sama siapa aja gitu, ya, even dia orang asing.
Tapi setelah itu sampai sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahun, anak itu pilih-pilih. Dia hanya memilih yang punya hubungan spesial dengan dia. Nah, itulah yang disebut dengan tadi Mbak Via awal sebutkan attachment, hubungan lekat antara ibu anak. Begitu Nah ya. itu. Nah setelah 2 tahun, mulailah ya dia mengembangkan. Fondasinya udah ada dengan ibu tadi kan? Nah fondasinya terbentuk dengan ibu. Fondasinya sudah kuat begitu sudah ya, Bu, ya? kuat dengan ibu ya, dia sudah tahu hubungan resiprokal yang bikin nyaman itu seperti apa. Nah ini adalah menjadi cikal bakar hubungan berikutnya ya, hubungan sosial berikutnya dengan orang-orang yang lain ya. Bisa dimulai dari orang-orang dari rumah ya, bisa ayah, kemudian bisa sibling ya atau saudara-saudaranya, kemudian juga mungkin nanti agak besaran lagi nanti dengan teman-teman sebayanya gitu ya, yang masih kecil, bahkan nanti remaja dengan peer grupnya, dan mungkin nanti setelah besar dengan couple-nya ya, dengan sahabat, dengan couple. Dan itu memudahkan bikin smooth yang lain jadinya. Jadi memang kunci pentingnya di pondasi ini ya, tadi yang seperti Ibu sebutkan, jadi bikin smooth di tahapan berikutnya. Ya. Nah, tapi menarik nih Bu, karena kan sekarang nih kaum ibu begitu ya, kaum perempuan begitu kan juga mempunyai self aktualisasi sendiri gitu ya, ingin bekerja, mengamalkan kayak kita ya. Kita kerja ya Bu ya. Ingin bekerja, ingin mengaktualisasikan ilmu yang kita miliki dan merasa bahwa passionnya begitu ya Bu ya, passionnya di situ. Nah itu kan sering kali kita juga sering temukan kan di sekitar kita atau mungkin kita sendiri begitu ya Bu ya, terpaksa harus berpisah sementara karena bekerja begitu ya dengan anak-anak kita yang mungkin karena kita juga di Indonesia ini kan cuti juga cuma 3 bulan ya Bu ya, cuti bahkan kadang-kadang cuti hamil dan melahirkan itu sudah kita ambil pas 2 minggu sebelum anak lahir, jadi hitungannya sebenarnya cuma 2,5 bulan, jadi sekitar berapa minggu ya Bu, sekitar 10 minggu saja tuh kita bisa fully gitu ya untuk ibu bekerja. Nah ini ada tips nggak sih Bu agar buat ibu-ibu yang bekerja begitu, yang terpaksa memang harus meninggalkan sementara begitu dalam 1 hari begitu ya anak begitu, itu apa yang bisa kita lakukan sih Bu agar attachment ini tetap bisa kita bangun untuk anak-anak tercinta? Oke, gini. Jadi kata kunci dari pembangunan attachment yang berhasil itu adalah kondisi yang stabil yang diberikan oleh orang tua pada anak. Itu sebenarnya kata kuncinya. Stabil ya. Dimana kalau misalnya harus meninggalkan putra-putrinya pun yang masih bayi ini, diupayakan misalnya mencari pembantu yang tetap tidak ganti-ganti. Benar sekali. Itu sulit loh. Kalau ganti-ganti itu kan nggak stabil. Dia anak tuh kan akan ini siapa lagi, ini siapa, kan tadi udah pilih-pilih kan? Iya sih, karena dia umur itu udah mulai spesifik ketika dia bayi sih mungkin sampai sekitar 6-8 bulan mungkin oke ya. Yang indiskriminan tadi ya Bu ya. Tetapi setelah itu sampai sekitar 2 tahunan tadi ya, anak jadi bingung gitu kan. Objek attach saya, di mana saya membuat saya nyaman, membuat saya percaya ya, terbangun trust, membuat saya merasa aman ketika berada dengan dia, itu kok nggak ada sekarang nih, diganti dengan entah siapa ini. Apalagi kalau ganti-ganti tadi ya, sebulan ganti, belum sempat dia membangun spesifik attachment, dia udah ganti lagi, belum sempat ganti lagi. Nah makanya tadi saya sarankan sejauh mungkin itu ada pembantu yang tidak ganti-ganti. Jadi artinya preparation sebelum, kalau buat ibu bekerja mungkin ya Bu, saya jadi merefleksikan dulu. Saya termasuk yang mempersiapkan sih sebelum anak saya lahir gitu. Saya sudah ini bibi yang kerja sama saya yang akan membantu saya untuk mengasuh. Kami diskusi dan ngobrol gitu ya, bahwa nanti akan membantu saya. Jadi memang sudah dipersiapkan dari sebelum kelahiran seharusnya sih Bu. Itu bagus ya. Itu kalau bisa. Makanya tidak heran kalau kemudian karena mungkin ada banyak kasus ya yang dimana tidak mudah sebetulnya mencari pembantu rumah tangga ya, atau sitter begitu ya untuk anak yang bisa kita percaya. Makanya biasanya kemudian ada ambil keputusan bahwa yang mengasuh adalah keluarga sendiri. Makanya bisa eyangnya, nenek gitu ya kan, neneknya. Nah gitu.
yang dimana si ibu dari anak ini trust kepada dia. Dan kemudian yang paling penting di sini adalah bahwa nenek ini ya dan Bungi juga kakeknya juga itu harus benar-benar mengikuti ya apa yang boleh dibilang rencanakan atau diatur lah kira-kira ya oleh si putrinya ini. Jadi gitu. Komando tetap di ibu dan ayah ya Bu. Betul. Jadi ayah jangan dan sampai ibu diserahkan begitu aja gitu ya. Ya itu. Jadi beritahu ya apa yang boleh do and done-nya gitu. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh dan seterusnya. Nah, itu penting. Jadi ini memang buat ibu bekerja nih tips penting ya Bu ya, bahwa preparation sebelum kelahiran gitu ya, mempersiapkan support system apa sih yang harus saya sediakan nih. Jadi termasuk ini Mbak Fia, termasuk kan tadi kebutuhannya kan tidak hanya kebutuhan emosi ya, tapi juga fisik kan, makannya. Nah, siapkan jadwal makan ya. Kalau misalnya ada pakai ASI itu yang dipompa, nah itu dijadwalkan jam berapa saja. Kalau ASI kan sebetulnya anytime, anywhere. Anytime, every time, ya, everywhere ya Bu. Anytime dia minta, kasih sebetulnya ya. Karena sebetulnya ASI itu pada prinsipnya adalah ketika anak merasa nggak nyaman, yang dicari itu ibunya. Caranya adalah menyusu. Nah, ya kan. Jadi breastfeeding itu sebetulnya salah satu cara anak untuk cari kenyamanan. Coba lihat ya. Kalau anak nangis misalnya masih kecil nih ya, pasti udah dinenenin kan tenang ya. Iya benar sekali. Gitu. Karena ternyata nggak cuma masalah menyusui dan mentransfer air susu ibu dari ibu tapi ke di situ anak ada ya. kenyamanan. Ada kenyamanan. Ada kontak mata juga ya Bu ya. Termasuk. Jadi makanya saya sih pesen sama ibu-ibu muda ya di rumah bahwa menyusui itu jangan mekanistik. Ya. Jangan mekanistik. Anak nangis kasih terus diam gitu ya Bu. Ya, maksud saya gitu. Jadi kita jangan seperti robot. Jadi lakukan dengan sepenuh hati, dengan tulus sepenuh cinta, ya, dengan penghargaan kepada anak, ya, rasa penghormatan dan penghargaan kepada anak, ya, penerimaan sedemikian rupa sehingga proses yang terjadi adalah suatu interaksi yang indah, ya, suatu interaksi yang begitu mulia agung kalau menurut saya, di mana bayangkan ibu menyusui ya, kemudian dia sambil menyusui anaknya mulutnya masuk ke puting ibunya, tetapi matanya menatap ibunya karena ibunya juga menatap dia, bahkan ibunya ngajak bicara, ya kan, ibunya mengelus-ngelus mungkin kepalanya, rambutnya, kemudian kakinya juga mungkin dia usap-usap begitu ya. Nah, itulah yang prosesi itulah yang akan lama-lama membangun yang disebut dengan attachment atau emosi lekat tadi antara ibu dan anak. Kepikiran Bu, kan buat ibu-ibu muda ini suka kita perlu me time gitu. Ternyata breastfeeding itu bisa jadi me time ya Bu. Harus dijadikan me time. Iya, waktu yang spesifik buat kita happy begitu ya. Jangan jadikan aduh harus nyusuin nih gitu ya. Tapi benar-benar harus ini sebuah momen yang nggak akan terulang begitu ya Bu ya. Betul. Karena menyusui itu juga jangan seperti ini kewajiban kita nyusuin. Karena kalau mekanistik seperti itu yang ada tuh kita seperti robot, nggak ada emosi ya, sehingga produksi ASI juga mungkin nggak terlalu bagus. Nah, betul. Kayaknya kita kan tertekan ya, kok kita nyusuin. Aduh, ini kok kita jadi begini ya, jadi tertekan, terpaksa ya Bu ya. Terpaksa kan lama lu menyusui itu Mbak Fia. Betul ya kan? Bu, sampai 2 tahun. Iya, nah itu rasanya aduh ya Allah ini kok gini amat ya. Nah itu tuh justru bikin produksi ASI tidak begitu baik. Nah berarti peran ayah penting dong Bu, support banget, mendukung gitu, jangan cuma ini anak nangis gitu. Oh enggak dong. Gitu. Nih, gini ya. Tidak hanya di itu, jadi di dalam membangun attachment, di sini peran ayah juga penting. Kenapa? Tadi kan kita harus menyediakan suatu suasana yang kondusif, tadi ya, yang stabil. Nah pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan ayah untuk mensupport itu? Kan gitu ya. Nah saran ibu saya, apa Bu yang bisa dilakukan ayah Bu? Pertama yang pasti adalah sejauh mungkin misalnya, kalau misalnya di situ ada pembagian
di dalam keluarga, peran ya, peran dalam keluarga yang baik begitu ya. Sebetulnya mungkin para istri itu tidak akan terlalu ngoyo mungkin ya untuk banting tulang begitu ya. 9 to 5 itu di kantornya, belum lagi berangkatnya jam berapa, pulangnya jam berapa, kan gitu ya. Nah kalau ayah sudah bisa memenuhi, barangkali mungkin istrinya jadi lebih rileks, jadi lebih santai. Bahkan mungkin ya bisa jadi untuk selama 2 tahun pertama si anak ya, 2 tahun pertama kehidupan si bayi ini, mungkin ibu memutuskan untuk oke dah, untuk sementara misalnya saya work from home aja misalnya. Mencari pekerjaan yang bisa dilakukan itu dari satu rumah ya. Kalau bisa ya. Nah kebetulan sekarang ini kondisinya sangat memungkinkan sebetulnya ya. Iya sih Bu, meskipun pandemi ya, meskipun pekerjaan juga hektik juga. Sih, Bu. Iya betul. Itu tapi paling tidak sedikit menolong ya. Karena setiap hari ada minimal. Karena paling ya, tidak ada figurnya itu ada ya, secara fisik itu tampak ya, dan juga bisa touching ya. Nah itu penting. Nah kalau bisa lagi adalah misalnya oke, saya untuk sementara 2 tahun anak ini saya akan bekerja yang dari rumah aja, apa saja misalnya. Nah karena tadi si ayah udah ready, dia udah siap gitu kan. Nah itu satu ya, jadi memfasilitasi kebutuhan ya, yang kedua membuat si istri juga merasa nyaman. Nah jadi hindari ya yang namanya percekcokan, konflik yang tidak penting. Misal ini kok saya nggak dimasakin istri saya, lah ini padahal anak istrinya kan sibuk dengan si babynya ya. Dalam kondisi tertentu mungkin ada kalanya butuh pengertian dari si suami ya, untuk mungkin istrinya lelah atau apa ya. Saya kira memang harus ada kerjasama. Sebetulnya kerjasama itu menjadi syarat penting sih ya Bu. Sebetulnya laki-laki cooking juga nggak apa-apa sih ya Mbak Fia ya. Iya sih benar Bu. Kadang-kadang kan nggak masalah melihat sosok ayah, apalagi anak-anak melihat sosok ayah yang juga suka masak tuh juga sesuatu yang mungkin mereka juga, wah ternyata ayahku juga bisa membantu, ayahku keren gitu iya. ya. Bahkan hasil penelitian ya menunjukkan bahwa laki-laki atau ayah-ayah yang berani ambil pekerjaan domestik yang secara culture kebanyakan itu dilakukan oleh perempuan ya, dia adalah laki-laki yang self confidence-nya tinggi, esteem-nya tinggi. Dia nggak takut dinilai sama orang, tidak takut, tidak merasa dia pede melakukan itu. Tapi sebaliknya laki-laki yang tidak percaya diri, dia akan menghindari hal-hal yang penilaian ya dari masyarakatnya sedemikian rupa ya. Saya kira itu penting ya menurut saya, bahwa sekarang itu anak-anak laki-laki juga harus belajar pekerjaan domestik, mengganti popok. Kan ada kelelahan juga Mbak Fia. Iya benar sih, kan apalagi kalau malam tuh harus baru melahirkan gitu ya. Di antara kesakitan bekas melahirkan begitu ya, belum jahitannya, sesar, itu luar biasa. Atau sesar tuh lebih parah lagi. Nah itu support system tuh penting. Betul-betul sangat membutuhkan support system. Jadi apalagi enggak, tadi saya mau support system tadi itu Bu, bahwa memang kerjasama begitu ya, itu perlu disiapkan begitu ya dari awal juga. Jadi makanya memang kalau menikah itu sebetulnya yang diobrolkan waktu pendekatan ya, itu jangan cuma yang seneng-seneng aja kita ke sana ke situ, tetapi juga merencanakan bagaimana sih kalau ke depan kita berumah tangga lah dan punya anak, kita akan seperti apa sih model komunikasinya, kemudian juga model pembagian kerjanya, termasuk juga mungkin berbicara bahwa boleh tidak misalnya istri untuk bekerja itu harus dari awal, karena bisa jadi nanti ada yang tiba-tiba perempuannya ingin aktualisasi diri tadi Mbak Fia bilang, tapi tiba-tiba dan berpikir bahwa dia punya potensi dan dia berpikir, punya asumsi bahwa suaminya pasti terima karena selama ini dia lihat saya seperti ini, aktif di organisasi apa. Giliran waktu menikah di stop semua sama suaminya. Akhirnya stres, tertekan. Wah, punya anak nggak accept. Itu panjang lagi deh urusan tentang attachment. Yang ada adalah penuh penyesalan. Betul. Jadi artinya memang
kesiapan menikah itu jadi kesiapan isu penting buat generasi milenial nih Bu. Betul. Ini yang generasi milenial siap membangun keluarga masa depan begitu ya. Jadi perlu juga karena tahu ilmunya tadi yang Ibu sampaikan mengenai pentingnya attachment. Artinya sekarang juga para generasi milenial yang sekarang mungkin di usia 25 gitu ya Bu ya, bahkan sebelumnya usia 20 gitu ya. Itu sudah mulai bisa mempersiapkan dengan lebih baik karena tadi attachment ini menjadi pondasi penting bagi kata Ibu tadi perkembangan dan kepribadian anak. Nah saya jadi pengen menggali lagi nih Bu, memang dampak jangka panjang seperti apa sih Bu kira-kira yang dalam psikologi perkembangan begitu ya yang mungkin bisa diprediksi ketika seorang anak itu dia punya pondasi attachment yang kuat, dia punya bukan hanya dengan ibu tapi juga dengan ayah begitu. Jadi kira-kira ketika nanti dia berkembang begitu ya, ketika dia menjadi sosok remaja, sosok orang dewasa gitu, kira-kira akan seperti apa sih Bu personalitinya mungkin atau dia menjadi orang yang seperti apa Bu? Oke, baik. Nah tadi ya secure attachment atau kelekatan yang aman itu penting sekali bagi dasar kepribadian ya atau keberhasilan bahkan ya si anak ketika dia dewasa. Itu penting sekali. Kenapa? Karena tadi secara di proses pembangunan attachment kan dibentuk tuh dasar bagaimana berinteraksi, ya kan, membangun dasar kepercayaan, trust ya, membangun trust ya. Kemudian juga di situ si anak kemudian memiliki persepsi bahwa dia merasa bahwa lingkungan itu aman buat dia. Karena apa? Bercermin dari perlakuan ibunya yang responsif, yang care dan seterusnya. Dia kemudian berasumsi bahwa saya tuh aman, dunia ini aman buat saya. Berkaca dari ibunya tadi pada proses tadi selama sekitar 2 tahun pertama kehidupan. Oke. Nah, coba Mbak Fia bayangkan, kalau anak merasa aman, merasa nyaman, ya, kira-kira dia berani eksplor nggak? Sangat dong Bu ya. Percaya diri, berani eksplor. Lingkungannya oke nih gitu ya, jadi bisa ekspresikan siapa diri saya dan gitu ya. Eksplorasi itu buat anak itu adalah pembelajaran. Ya, jadi anak tuh harus mau eksplor ya. Apa saja begitu ya. Jadi dari awal kehidupan kan tadi panca inderanya ya yang dieksplor, dia melihat banyak, mendengar banyak, bergerak banyak dan seterusnya gitu ya. Nah, itu penting sekali. Nah, dari eksplor itulah terbangunlah, terkonstruksilah kognitif skillnya, kemampuan berpikirnya, ya kan? Nah, kalau anak merasa tidak secure, takut karena dia berkaca dengan ibunya yang tidak nyaman, yang tadi membuat dia takut, mencemaskan gitu ya, mungkin karena dia sering ditinggal-tinggal, kemudian ganti-ganti, tidak stabil tadi ya. Kemudian yang terjadi adalah bahwa dia berasumsi bahwa di luar sana itu mengerikan. Nah, akibatnya gimana Mbak Fia? Pastilah ya, anak kemudian dia ragu-ragu, enggan, ragu ya. Dia yang ada adalah dia selalu pengen nyari ibunya terus, nempel, gak mau eksplor. Tentu saja ini kan menghambat perkembangan kognitif tadi ya. Nah, itu satu ya. Belum lagi aspek dari keterampilan sosial, dan keterampilan sosial itu juga sama kondisinya. Jadi dia merasa kalau dia secure, aman, terbangunnya bagus tadi fondasinya, maka setelah itu si anak berani untuk berteman sama siapa saja. Nah, sehingga pembangunan attachment dengan orang yang berbeda di tahap setelah dia selesai sekitar 2 tahun tadi, itu kan dia multiple attachment. Ini lebih mudah nanti ya ketika. Itu lebih mudah. Benar sekali. Nah, gitu. Itu sosialnya, belum lagi emosinya. Nah, emosinya tuh menjadi lebih stabil karena dia punya tadi kenyamanan, rasa aman tadi dan nyaman tadi. Nah, jadi dia nggak akan mudah tantrum, nggak akan mudah menyerang teman gitu ya. Perilaku agresif itu bisa dikendalikan karena dia juga tadi ya sudah mempunyai kematangan yang kognitifnya, emosionalnya begitu ya, bermodalkan attachment tadi ya Bu ya. Nah, saya mau cerita ini Mbak Fia, jadi ingat gimana nih Bu?
Ada riset ya, saya lupa ya yang melakukannya itu maternal deprivation. Nah, jadi keterpisahan dengan ibunya. Jadi ada primata ya, monyet begitu ya, bayi. Nah, dipisahkan dari ibunya. Nah, dia dipisahkan dari ibunya. Kemudian setelah besar ternyata yang terjadi adalah dia menjadi monyet yang agresif ya, kemudian dia susah berinteraksi dengan orang lain, selalu curiga ya, dia merasa takut, merasa tidak aman ya, tetapi di sisi lain dia agresi, dia ingin menyerang terus gitu, karena dia merasa terancam terus kan, tadi nggak, karena ada nggak feeling secure, terancamnya tadi, ada secure tadi itu ya, itu luar biasa tuh, bahkan pada beberapa ya menunjukkan perilaku seksual menyimpang, bahkan ada seperti itu. Terus juga dan perilaku yang lain ya, penyimpangan perilaku ya, termasuk juga kalau pada manusia itu ada kriminalitas segala macam. Nah gitu. Jadi memang penting sekali ya Bu ya, pondasi attachment ini memang harus dipersiapkan dan dibangun gitu ya. Jadi bahwa kesiapan sebelum memiliki anak, diskusi antara suami dan istri begitu ya, termasuk juga bagi generasi milenial nih ya yang sudah siap memasuki jenjang pernikahan nih. Ini penting banget nih untuk mendiskusikan gitu. Bahkan ya. saya saranin Mbak Fia. Apa Bu? Jadi saya saran sebetulnya kita harus dari remaja tuh, mulai remaja harus kita bekalin ilmu tentang bagaimana sih kalau dia nanti punya anak. Artinya persiapan pernikahan itu termasuk itu. Ya, kesiapan menikah itu ya Bu, harus termasuk itu gitu. Betul. Jadi mereka sudah prepare, jadi bahwa menikah dan memiliki anak tuh bukan sesuatu yang alamiah gitu, tapi harus dipersiapkan dengan lebih baik. Betul, harus kita belajar banyak. Betul. Pondasi attachment ini kan perlu dipelajari juga, karena kan saya yakin tidak semua orang tahu begitu the power of attachment, the power of tadi ya Bu, menyusui, kontak mata begitu ya, kemudian pengorbanan yang mungkin diberikan ibu di 2 tahun pertama, yang kemudian lebih memilih untuk ya sudahlah saya bekerja di rumah agar saya bisa tetap terus berinteraksi dengan anak. Ini kan sesuatu yang ada dasar ilmiahnya sebenarnya begitu ya. Ada, betul. Saya sih bukan sedang mendiskriminasi gitu antara ibu bekerja dan tidak bekerja, karena kita sendiri kan bekerja ya. Tetapi di situ kita sebagai bagian dari keluarga dengan suami ini memang harus ada semacam suatu kerjasama yang baik ya, dalam rangka menyiapkan suatu situasi yang kondusif buat anak tadi ya, yang stabil, yang aman, sehingga terbentuk trust ya, basic trust, dasar kepercayaan pada anak sedemikian rupa yang itu nanti akan sangat positif untuk perkembangan anak pada berbagai dimensi di tahap berikutnya. Nah gitu. Baik Ibu, ini menarik sekali nih ya, dan tanpa terasa nih waktunya sudah kelihatannya kita juga perlu mengakhiri nih. Tapi mungkin Ibu ada closing statement Ibu mengenai tadi yang kita diskusikan, kita bincangkan hari ini begitu ya, mengenai attachment ini Bu. Boleh Bu mungkin closing statement begitu Bu Meli? Baik ya, untuk terakhir barangkali saya pesan kepada calon-calon ayah dan bunda ya, itu untuk mempersiapkan bagaimana Anda untuk tidak hanya sekedar siap menikah, karena konsekuensi menikah itu adalah nanti mungkin memiliki anak itu ya, satu ya. Nah, kepada yang sudah menikah, nah diperlukan keinginan untuk selalu belajar. Lifelong learning itu penting buat semua orang, termasuk untuk selalu belajar dari pengasuhan yang lalu, barangkali kalau udah punya anak, juga ke depan ya, bagaimana saya untuk menjadi lebih baik sebagai orang tua di dalam mentreatment anak. Nah seperti itu. Jadi itu sih kalau saya. Terima kasih banyak nih Bu Meli, luar biasa, ini sangat memberikan wawasan begitu ya mengenai bahwa kita punya PR kan ini untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik ke depan begitu ya, dan salah satu yang bisa kita upayakan dari institusi keluarga adalah membangun attachment ini ya Bu. Terima kasih banyak Bu Meli, semoga kita bisa berbincang lagi lain waktu dengan topik psikologi perkembangan lain yang lebih menarik dan
bukan lebih menarik ya, sama menariknya sebenarnya, tapi mungkin isu-isu lain yang bisa kita perbicarakan. Terima kasih sekali lagi Bu Meli atas kehadirannya. Sobat IPB, hari ini tadi kita sudah berbincang bersama dengan Ibu Dr. Meli Latifah, salah satu dosen tetap di Divisi Perkembangan Anak, Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Institut Pertanian Bogor, mengenai attachment. Dan saya yakin perbincangan tadi menambah wawasan, menambah insight, dan mungkin menginspirasi kita semua, baik para orang tua, calon orang tua, begitu ya, pada generasi milenial yang akan bertanggung jawab terhadap persiapan generasi masa depan yang lebih baik lagi, tentang bagaimana pentingnya attachment dalam perkembangan anak, bukan hanya di awal perkembangan anak, tapi ternyata juga berdampak hingga kita dewasa. Semoga perbincangan hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan saya akhiri, Sobat IPB, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.